Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ketua Pengurus Masjid Al-Munawwarah yang berhadir beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kaum bapak, kaum ibu, bapak imam, jemaah yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimuliakan yang kita pada subuh ini oleh Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal ibadah. Bangun, lalu kita siap-siap untuk salat malam, kita lanjutkan untuk salat subuh berjamaah ke masjid. Maka mudah-mudahan kita istiqamah dengan amal ini hingga akhir hayat kita kelak. Amin. Ya rabbal alamin. Apa syarat mati husnul khatimah itu? Salah satunya berketetapan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang masuknya waktu syuruk kurang lebih 40 menit kita isi dengan tausiah agama, menambah ilmu agama kita. Man shallal ghadat, siapa yang salat subuh, summa qa'ada, kemudian dia duduk mengapa dia? Yazkurullah, berzikir kepada Allah. Majelis ilmu ini sama dengan ilmu majelis zikir. Kenapa? Majelis yang membuat kita makin ingat kepada Allah SWT. Karena ada majelis ilmu yang bukan makin mengingat Allah, makin jauh kita dari Allah. Maka man shallal ghadat, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, lalu dia duduk, summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu kahajjatin wa umratin tamah, maka dia dapat pahala sama orang yang haji dan umrah. Orang melakukan haji, orang melaksanakan umrah sunnah untuk haji. Kita dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, dengarkan tausiah, salat sunat isyraq 2 rakaat, nanti pas waktunya kita seperti dapat pahala orang yang haji dan umrah. Seperti, bukan berarti kita sudah haji sehari. Besok hari Senin nampak ibu di Bank Riau Kepri Syariah. Ibu, apa acara? Ini Pak Ustaz, ambil ONH. Oh, kok diambil? Kan kita sudah isyraq Pak Ustaz. Pahalanya nggak sama. Jadi tidak, walaupun kita sudah mendaftar belum berangkat karena waiting list, tak sampai umur kita, niat kita sampai, jangan diambil. Kenapa? Dalam aturannya bisa, kalau yang meninggal suami istrinya berangkat, kalau yang meninggal istri suaminya bisa berangkat menggantikan, kalau suami istri itu meninggal anaknya bisa menggantikan, tak ada anaknya cucunya bisa berangkat. Jadi begitulah aturan yang terbaru dari Kementerian Haji semenjak Kementerian Agama sebelum pisah sekarang. Maka kita hadir bersama-sama dalam rangka mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil islami dina. Inilah ungkapan kita pagi karena kita ridha terhadap apa
yang Allah tetapkan kepada kita. Yang kedua, berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, qadarullah, kita memang disetting oleh Allah berada di bulan-bulan baik. Dari Ramadan bulan baik, Syawal bulan baik, sekarang Zulqa'dah. Zulqa'dah ini juga Syahrul Hurum, bulan hurum. Hurum dari kata hurmatun, hormat. Makna hormat itu apa? Kalau saya hormat ke Bapak, berarti saya memang memuliakan Bapak. Maknanya apa? Bulan itu hormatun, dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Apa bulan yang mulia itu? Tak disebutkan dalam Al-Quran. Itulah fungsinya Nabi Muhammad. Inna arsalnaka litubayyina linnas. Kami utus engkau hai Muhammad untuk menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Salah mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Kenapa berturut-turut? Biar mudah menghafal. Apa yang berturut-turut itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, kita berada di bulan itu sekarang, bulan Zulqa'dah. Apa amal yang bisa kita lakukan di bulan ini? Ada beberapa poin. Yang pertama, amal yang bisa kita lakukan yang paling utama itu adalah melaksanakan ibadah haji bagimu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada hambanya melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bapak Ibu, orang dah berangkat Ustaz, ya. Lalu datanglah orang miskin di sekitar Madinah ke rumah Nabi. Bahasa awak kininya demo. Ya Rasulullah, ya, sepertinya surga itu nanti dihuni diisi oleh orang-orang kaya saja. Kenapa begitu? Orang kaya ini rukun Islamnya sempurna 5. Kami orang miskin ini paling banyak 3 aja. Orang kaya syahadat, kami syahadat. Orang miskin. Orang kaya salat, kami orang miskin ini salat. Orang kaya puasa. Orang kaya puasa karena bulan Ramadan aja. Kami puasa karena tak ada yang dimakan lagi, Senin Kamis. Puasa. Nah, pas yang keempat, orang kaya zakat. Kami tak bisa zakat. Justru kami dapat zakat. Orang kaya berangkat ke Mekah untuk haji ya Rasulullah. 600 kilo jaraknya. Bekal di jalan kami tak ada, onta tak ada, kendaraan kami tak ada untuk ke sana pergi haji. Orang kaya punya banyak uang, punya banyak kendaraan, naik onta, naik kuda, kami tak ada. Lalu apa kata Nabi? Faqul, ucapkanlah selalu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah hil aliyyil azim, dakhalal jannah, kalian akan masuk surga. Terjadi kontradiktif. Kenapa? Orang yang pergi haji berdebu, habis uangnya, capek badannya, dapat pahala haji mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah, dapat pahala tak lain tak bukan adalah surga. Orang yang tak pergi haji hanya dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kok masuk surga juga? Enggak fair. Lalu dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi dijelaskan tentang hadis ini. Kenapa orang yang berangkat haji
dengan orang yang tak berangkat haji selalu mengucapkan subhanallah alhamdulillah masuk surga juga? Karena orang yang berangkat haji itu yang dia ucapkan itu juga. Masuk pintu Babu Salam, turun menuju Ka'bah, menengok Ka'bah, cari sudut Hajarul Aswad, tengok lampu hijau sebelah kanan, lalu dia mengecup Bismillahi Allahu Akbar. Apa yang dia ucapkan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di maqam Ibrahim, Rabbana adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al. Baca doa sampai giling sampai sudut Iraqi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketemu lampu hijau lagi, bismillahi Allahu akbar, subhanallah. Jadi bagaimana caranya agar bisa pergi haji Pak Ustaz? Baca surat Yasin Pak Ustaz? Tak. Surat Al-Waqi'ah Pak Ustaz? Tak. Baca surat Al-Muluk Pak Ustaz? Tak. Tu surat tanah. Nah, surat tanah. Ada tanah-tanah yang tak terurus tu, jual, jadikan untuk ONH. Alamu Pak Ustaz, 25 tahun ngantri. Umurlah 50, tambah 25, 75, tak sampai tak tidak. Niat kita sampai. Tak jadi kita berangkat karena umur pendek atau karena tak mampu, surat istato'ah dari Kementerian Kesehatan tak keluar, anak kita yang berangkat, ahli waris kita yang berangkat. Niat kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang paling utama berangkat haji bagi kita yang mampu. Ada saudara kita yang berangkat, doakan. Ada saudara kita di sana berangkat, minta doakan. Agar kita yang sudah pernah berangkat, Allah undang kembali. Bagi kita yang belum, Allah undang agar kita datang ke sana untuk melaksanakan, menyempurnakan ibadah haji, menyempurnakan keislaman kita kepada Allah. Haji itu menjadi perisai. Ada orang yang sudah haji, rajin dia ke masjid. Oh, Pak Haji itu rajin ke masjid. Pak Haji itu banyak zakatnya. Jadi haji itu menjadi penghias, perisai bagi ibadah kita yang lain. Tapi ada masalah lagi, Pak Haji itu. Pak Ustaz, ya Pak Haji itu ngapunya? Sebelum poi haji suka pakai celana pendek. Kini enggak bercelana. Pakai sarung. Jadi ada dua itu. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, tak bisa kita haji mungkin 2, 3 atau 4 tahun yang akan datang. Opsi yang kedua, amal yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan ibadah kurban. Orang berangkat haji, kita tak bisa kita lakukan kurban di sini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa hukum kurban Pak Ustaz? Mazhab Hanafi wajib. Apa dasarnya? Tadi ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah engkau. Karena ada perintah amar, perintah, kalimat perintah dalam Al-Quran itu, dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kurban itu sunat muakkad saja. Kalaulah wajib, banyak awak yang berdosa. Kenapa tahun lalu kurban, sekarang tidak? Tapi dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Apa dalilnya? Satu hari Abu Bakar dan Umar, tahun itu dia tidak berkurban. Ditanya oleh sahabat, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kenapa kalian tak berkurban? Sementara Nabi setiap tahun berkurban. Kalian kok tidak?
aku khawatir di belakang hari kurban ini dikatakan sebagai ibadah wajib, padahal dia hanya sunat muakkad, sunat saja, anjuran saja. Kalau bagi Nabi wajib, salasun alayya faraidun, kata Nabi. 3 buah perbuatan ini bagiku wajib, kata Nabi. Walakum tatawwu', inilah dalil dari Imam Asy-Syafi'i. Bagi kalian sunat saja. Apa yang wajib bagi Nabi itu? Pertama, salatul lail, salat malam. Wajib bagi Nabi. Yang kedua, al-witru, salat witir, wajib bagi Nabi. Dan yang ketiga, al-udhiyatu, berkurban. Bagi diri Nabi wajib, bagi kita yang 3 itu sunat. Kalau wajiblah tahajud atau tidak. Kalau wajiblah witir, innallaha witru yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan dia suka. Itu dalil witir. Nah, hukum kurban sunat muakkad. Tapi kalau bapak ibu menyatakan bahwa saya mewajibkan atas diri saya berkurban setiap tahun, baik kalau mampu, tak salah. Kenapa kita harus berkurban, Pak Ustaz? Menengok orang menenteng kresek isinya daging kurban kita itu, sumringah wajahnya, senang hatinya, makan daging anak-anak dan mereka makan sup daging anak-anak dan mereka, di situ dia bahagia. Menengok mereka pulang menenteng itu bahagia, menengok orang lain bahagia, bisa berbagi sedikit. Walaupun kalau 2.750.000 itu kita bawa ke pasar beli daging banyak tuh, tapi ini kita dapat cuma, kalau peserta 3 kantong, kalau yang masyarakat biasanya dapat 1 kantong. Tapi menengok orang lain bahagia, disitulah kebahagiaan kita tersebut. Dalam berkurban ini, pesertanya bertakwa, panitianya bertakwa. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Peserta jangan berpesan yang macam-macam. Pak panitia, ya, kami kan berkorban empek tuh. Empek kali 3 21. Empek kali 3 berapa? Nah, kan banyak kantong tuh. Bisa enggak isinya daging semua? Kenapa gitu, Bu? Nya bulan Juli besok kami nak mendoa sekejap di rumah. Ini salah. Jadi panitia, peserta bertakwa, sampai-sampai tak muek kulkas ibu tu lagi isi daging. Daging dimintanya, kaki dimintanya juga, sampai menyipak kaki sapi sudah bisa ditutup kulkas. Kenapa? Kurban itu intinya tadi ingin menengok orang bahagia membawa daging kurban kita itu. Kurban itu menyembelih sifat kebinatangan kita. Apa sifat binatang? Rakus, tamak. Ikulah sampai berbulan-bulan daging kurban tu dibuat dendeng lah, dibuat sup daging sudah, buat itu sudah, buat semua lah dibuat. Masih ada je sisa lah. Nah, itu tak baik. Bagikan. Maka Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, tak sampai daging hewan kurban itu, tak sampai darah hewan kurban itu kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada engkau itu, yang sampai kepada Allah adalah rasa takwa engkau. Yang pesertanya bertakwa, panitianya bertakwa. Pak panitia, tolong belikan sapi, tolong sembelihkan sapi, tolong bagikan cincang-cincang dan bagikan sapi itu kepada masyarakat. 1/3 untuk peserta, 1/3 untuk kaum muslimin, 1/3 untuk fakir miskin. Bagikan. Maka
itu akadnya. Bukan potongkan, bagikan, tolong makankan. Panitia tak boleh memakan daging kurban itu bighairi haqq, dengan tidak baik. Caranya bagaimana? Pas tumbang sapi itu, kaki sapi ada ompek. Pas tengok tinggal dua lah, hilang pahonya. Rupanya lah dipotong, boleh masak. Tak boleh. Mana batat min haramin, yang tumbuh dari haram dalam tubuh kita itu, fannaru aulabih, itu menjadi bahan bakar api neraka. Dimasak oleh ibu, setelah masak disuapkan ke anak, menjadi darah daging dalam tubuh. Nasiyatin kazibatin khati'ah, muncrat darah ke ubun-ubun. Anak tadi menjadi pembohong, anak tadi menjadi penjahat. Nauzubillah. Kenapa? Ada unsur haram dalam tubuhnya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, tapi kami inginlah makannya itu Pak Ustaz. Kalau bisa jangan dimakan, jangan. Caranya bagaimana? Ada 10 ekor sapi di masjid itu, kita mau makan gulai sapi juga. Kalau memang panitianya kalau bagak, boleh seekor sapi lagi. Kalaulah hari H itu kan harganya turun tuh. Yang tadinya mungkin 18, ini mungkin bisa jadi 15 atau 14. Cari duit, beli. Cari 14 orang, 15 orang, 1 juta satu orang, jadi. Atau 500 jadi. Beli sapi yang agak kecil, sembelih, masak 1 ekor sapi. Luar biasa itu. Kalau bisa. Karena di tempat lain ada seperti itu, kami lihat. Banyak kurban, tak mau mereka makan itu karena takut. Makanya datanglah ke 7 peserta tadi, Pak, ini sapi Bapak ya, iya kami sembelih ya. Pak, Bapak kan dapat sekian tuh Pak, boleh kami minta untuk, tapi pisaunya naik, boleh kami minta Pak. Tentu menggigit Pak Haji itu, ambil. Aman ya, beli sapi 1 lagi. Mahal Pak Ustaz. Oke, turun standarnya. Tak bisa beli sapi, beli kambing. Cari kambing celek mata itu, tengkak. Pergi simpan kambing. Maka panitia kurban Masjid Al-Munawwarah makan gulai kambing. Oh, mantap. Tak bisa kambing, ayam. Rumah makan banyak. Tak bisa ayam, tolu ayam. Tak bisa tolu ayam, tolu puyuh. Yang penting usahakan jangan makan. Tapi kalau memang Pak Haji itu bagian saya kalian masak semua untuk kebersamaan, oke, tak masalah. Yang tak bisa itu, yang tadi, sapi itu ada 7, tentu buntutnya 7 pula. Pas ditengok periksa, tinggal 5 deh, 2 hilang, buat sebuntut rupanya 4. Masalah. Hati-hati. Karena akadnya itu, dulu asalnya kurban itu, saya mau berkurban, saya cari sapi, saya sembelih sendiri, saya cincang sendiri, saya kuliti sendiri, saya bagi sendiri. Dulu. Tapi kan tak mungkin. Bapak ni sibuk, dia mau berkurban juga, maka dibentuklah kepanitiaan. Panitia itu kerjanya membantu agar kurban itu terlaksana dengan baik dan lancar. Tak ada bermain mata dengan pedagang sapi. Angka berapa untuk kami kah? Biasa kita. Hati-hati. Itu namanya duit antu dimakan setan. Copet datang, copet beloboi. Harus secara syariah. Sapi berapa? Berapa kira-kira isi dagingnya? Perkiraan 80 sampai 70. Okey, berapa? 18 juta misal, 18 juta 300. Okey, baik kami beli. Deal. Pedagang sapi itu, Pak, ini dari kami untuk beli plastik. Ini dari kami untuk operasional, beli tali.
Tidak ada katanya beli rokok. Tak ada katanya untuk lain sebagainya. Untuk beli nasi, oke. Dari situ oleh panitia dibelikan nasi. Tapi tidak usahlah beli nasi dari duit itu. Ibu-ibu banyak. Ibu ni masak nasi 5 kilo. Ibu ni buat sambal lado belacan. Ibu ko bawa sayur-sayur. Ibu ni buat gulai cebodak. Ibu ni buat gulai jengkol. Ibu ni buat macam-macam. Buat gabung, disatukan, makan sama-sama. Itu lebih aman. Berlebih duitnya Pak Ustaz, simpan untuk operasional tahun depan. Masjid tak berhak dari uang kurban. Ada lagi sisa, bagikan ke fakir miskin uang itu. Itu lebih afdal. Tak ada dibelikan kepada, maaf, rokok, tak ada dibelikan kepada yang lain, itu dibelikan untuk kemaslahatan, untuk kepentingan kurban lagi. Nah, Bapak Ibu hari yang Allah muliakan, pesertanya bertakwa, panitianya bertakwa. Dan yang paling penting itu, jangan atau robahlah cara penyembelihan. Kalau tahun lalu sapi itu menurut kita tersiksa, maka buat pelatihan. Banyak ada lembaga beberapa itu masuk ke pelatihan penyembelihan hewan kurban. Yang selama ini kita tengok ditendang, disipak, diimpi lah sapi. Sampainya berteriak, katanya. Kalau ada yang mengerti bahasa sapi katanya, umat Islam ini teroris katanya. Azab sapi. Diganjal pakai kayu, ditarik. Lantainya lantai coran, ditarik sampai maaf luka. Kalau kita menengoknya pedih itu. Maka ada cara bagaimana. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah mencatat kebaikan atas setiap sesuatu. Wa iza zabahta fa ahsin zabhata. Apabila engkau menyembelih, baikkan sembelihan itu. Buat dia santai, buat dia tenang. Tenangkan sapi itu, buat dia nyaman, buat dia santai. Ada satu hadis, Nabi itu marah kepada sahabat yang mengasah pisau di depan mata kambing. Apa kata Nabi? Aturidu antaja'alaha mautatin. Apakah engkau ingin menjadikan kambing itu mati 2 kali? Udahlah dia sakit mati sakratul maut, lehernya digorok, kau ancam pula lagi mengasah pisau depan mata dia. Awas wahai. Begitu lembutnya Nabi kepada hewan. Ada adabnya, ada caranya. Kalau mengasah itu jangan depan dia. Atau menyembelih jangan di depan yang masih hidup. Nampak dia kawan dia seperti itu. Maka itu ilmu dari kawan-kawan kita Algojo, tukang zabih itu. Itu tolong diperhatikan. Panitia pun harus memperhatikan itu. Maka orang yang berkurban bertakwa, panitia yang berkurban itu bertakwa juga. Tak boleh mengantarkan daging kurban itu melewati jarak qasar salat. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dia tinggal di Serayu, dia tinggal di Labu Baru Timur. Kurbannya itu di Sungai Limau. Kurbannya di kampung, jauh. Dengan alasan di kampung itu tak ada kurban. Dia jamaah sini, tapi sholatnya tuh di masjid lain. Siapa yang wajib memakmurkan masjid kita ini? Ya kita lah. Masjid yang sana itu mereka pula yang memakmurkannya. Apa maksudnya? Di sini kita tinggal, di sini kita bermasyarakat, di sini kita berkurban. Namun ada NGO, non-government organization,
yang melakukan pengumpulan peserta kurban. Nanti kurban itu dia antar ke tempat yang betul-betul sudah dia survei, memang tak ada kurban di situ. Inilah tugas mereka. Kalau kita di sini aja lah. Rupanya kenapa ibu nak kurban di masjid Munawarah lagi ibu? Munawarah itu seketek dagingnya situ banyak. Oh, rupanya gara-gara seketek aja banyak. Kita fardu kifayah kita itu dikerjakan di sini. Dimandikan di sini, dikafankan di sini, disolatkan di sini, diantar ke kuburan oleh orang-orang sini. Pas kurban apa tempat lain? Untung pengurusnya baik. Kalau tidak baik, adalah wa'anyi-anyi sengaja, kan tidak mungkin. Nah, jadi karena kita tinggal bermasyarakat di sini, berjamaah di sini aja lah kurban. Tapi kalau memang berlebih, biasanya ada NGO lagi akan ada bisa berlebih untuk panti asuhan, untuk ini, untuk daerah situ melapat, bagilah. Begitu caranya. Maka boleh kita berkurban di kampung, boleh kita memang betul-betul tak ada di situ, oke. Izin ke panitia, Pak Panitia, biar tak terjadi suuzon. Tahun ini saya tak berkurban di sini dulu karena di kampung memang tak ada. Saya kirim ke kampung dulu untuk tahun ini ya. Saya tekankan mereka, usahakan tahun depan kalian bisa berkurban, tahun ini saya bantu. Karena tahun besok saya di masjid tempat saya lagi. Biar tak terjadi suuzon, sakwa sangka dan lain sebagainya. Ibu tu dulu kurban depan kita, sekarang kok enggak? Tak ada komunikasi, disangka, oh iyanya dulu ada, dosa yang jadi. Nah, Bapak Ibu hari Allah muliakan, kalau kita berkurban, kata Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, azbih adhiyataki, sembelihlah hewan kurbanmu. Ini makna, kalau kita berkurban, kita disunatkan untuk menyembelih sendiri. Tapi kan tidak semua orang mampu, bisa, berani. Tak semua punya ilmu. Kenapa? Ada orang yang tak bisa menengok darah. Pas dia mau sembelih itu, nampak darah, sapi ulun tumbangnya lah, tumbang dulu. Maka ada algojonya, ada tukang yang urat napasnya putus, urat makannya putus, urat darahnya putus, tiga. Nah, washhidiha, pertama kita disunatkan untuk menyembelih, yang kedua washhidiha, saksikan. Kita yang berkurban itu disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban itu. Kenapa? Kata Nabi, sebelum darah hewan kurban itu menetes jatuh ke tanah, Allah sudah mengampunkan segala dosa dan salah engkau. Nah, tadi balik ke yang tadi. Saya kurbannya di sana Pak Ustaz, di kampung. Bagaimana persaksiannya, pulang kampungkah saya? Sementara saya sini berkurban juga. Wakilkan kepada saudara di kampung. Tak ada masalah. Nah, Bapak Ibu hari Allah muliakan, amalan yang paling utama di bulan Zulqa'dah ini, haji yang kedua, ma min ayyamin ahabbu ilallah, ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari yang 10 di bulan Zulhijjah yang akan datang itu, min iraqatid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Pak Ustaz, ada pengajian, Ustaz itu bilang, kalau kita belum akikah, kurbannya tak sah. Oh, ini pengajian baru pula. Kalau dalam kitab fikih itu kita tengok, bab tentang udhiyah, kurban satu, bab tentang akikah satu juga. Dari pembahasan dah beda. Daging kurban dagingnya mentah, akikah dagingnya masak. Dah beda. Yang mengakikahkan saya dulu ayah saya. Cuma tahun 77 itu kan hidup susah. Saya masih ingat cerita, dah kan pernah menengok juga. Saking susahnya tahun itu tuh, emak awak tuh betanak nasi segonggam boreh, nah, dicampur dengan ubi.
Kenapa? Nasi emak yang makan, emak tak bisa makan ubi karena gembung perutnya. Yang makan ubi siapa? Ayah. Karena beras terbatas. Begitulah payah dulu. Makan aja payah, apalagi nak beli kambing akikah. Sekarang mampu Pak Ustaz, silahkan. Nah itu tadi, kambing itu, Bu, Pak, ini saya ada kambing akikah, tolong sembelih, kita masak sama. Nah, itu namanya. Makan kambing akikah lah panitia hari itu. Bagi ibu, saya belum beli akikah. Beli kambing. Itu akikah saja. Jangan diundang pulau marhaban sudah tu kan. Diundangnya marhaban. Bayun pula kan. Awak sangka cucunya rupa nenek itu guling situ. Putu ibu ayah dulu. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, amalan yang paling utama di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah setelah haji telah kurban, min iraqatid dam, menumpahkan darah. Maka pesertanya bertakwa, panitianya bertakwa. Pak Ustaz, saya mau berkurban untuk emak saya sudah meninggal. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Karena emak kita dulu mungkin belum pernah berkurban karena hidup susah. Kita sekarang ada. Saya berkurban untuk emak saya. Kalau ada dua, kita satu, emak kita satu. Tapi kalau hanya satu, kita saja. Kenapa? Pahala kurban kita itu otomatis sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada almarhum ibu kita itu. Kenapa? Karena dia memiliki anak yang saleh, salihah, mau berkurban setiap tahun. Tapi kalau memang ada berlebih harta kita, kurbankan juga atas nama dia. Tak bisa haji, kurban. Tak bisa kurban. Opsi yang ketiga, amalan yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini adalah puasa sunat. Sekarang tanggal berapa Zulqa'dah? 21. Nanti hari Senin puasa Senin. Kamis puasa. Nah, catat nanti. Kalaulah tanggal 27 itu ditetapkan oleh pemerintah 10 Zulhijjah, tanggal 27 Mei ini, berarti tanggal 26-nya adalah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu puasa Arafah. Saumu Arafah yukaffir sanatain. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang telah berlalu, setahun yang akan datang. Orang yang sedang haji sekarang itu dia sedang nanti itu di padang Arafah wukuf, kita di sini melaksanakan puasa. Di Arab Saudi sudah Idul Adha Pak Ustaz. Kita kok masih puasa? Lain negeri, lain penetapan. Ya mereka cepat penetapannya karena nampak hilal itu karena padang pasir, gurun Sahara, tengok di teropong, nampak sekian derajat, 10 Zulhijjah besok. Kita di Pekanbaru ini ada dulu teropong bintang di Kanwil itu, udah ada teropong. Meneropong bulan itu di mana? Di gedung yang paling tinggi di Pekanbaru itu waktu itu gedung Surya Dumai. Jadi pas naik ke situ mau menengok hilal tu tak nampak. Yang nampak pucuk sawit. Sama asok banyak. Surya Dumai kan isinya sawit. Pucuk sawit nampak. Maka sekarang pindah ke Bengkalis, ke pulau apa namanya itu, ke pokok situlah. Tapi tidak juga nampak. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti saja. Kata pemerintah nanti tanggal 27 ikut. Kata pemerintah tanggal 26 ikut. Kata pemerintah tanggal 28 10 Zulhijjah itu ikut. Sami'na wa ata'na aja lah. Ada orang yang bekerja di Arab Saudi bertanya kepada Syekh di Arab Saudi itu, "Syekh, saya dari India. Orang pemerintah kami menyatakan bahwa 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 27 Mei.
Arab Saudi menetapkan tanggal 26. Saya ikut 26 atau ikut yang 27? Apa kata Syekh tadi? Ikuti. Kau di mana sekarang? Di Arab Saudi. Ikuti ketetapan Arab Saudi, bukan ikuti India. Kita di Indonesia, kata MUI, kata pemerintah, Idul Adha itu tanggal 27, ikut itu, bukan mengikut Arab Saudinya. Karena kita sedang tidak di Arab Saudi. Maka kita sami'na wa ata'na aja, ikut aja lah. Nah, banyak puasa sunat. Bisa 1 sampai 10 berarti 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Mulai dari 18 atau 17 Mei nanti puasalah betul-betul. Tak bisa 7, 8, 9. Tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26 Mei puasa. Tak bisa juga tanggal 26 Mei itu saja puasa. Haji tak bisa, kurban tak bisa, puasa. Tak bisa puasa yang keempat. Copet datang ke masjid untuk solat Idul Adha. Kenapa solat Idul Adha itu cepat pelaksanaan? Kalau Idul Fitri jam 7.30 dah berkumpul, pengumuman 7 kurang 8 kurang seperempat, baru salat, baru khutbah. Idul Adha ini cepat. Kenapa? Karena orang mau menyembelih hewan kurban. Haji, kurban, puasa, cepat salat Idul Adha. Yang kelima, memperbanyak takbir, tahmid, takdis. Di awal tadi kan saya bilang, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dakhalal jannah, kalian masuk surga. Karena orang haji itu ungkapannya. Kita 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu melafazkan takbir. Kalau Idul Fitri turun khatib dari mimbar, tidak ada takbir. Tapi kalau Idul Adha nanti selalu kita melaksanakan mengucapkan takbir. Kemudian Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, tak bisa juga salat banyak takbir. Yang keenam, infak sedekah. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ibu banyak buat kue, lebihkan sedikit kuenya, antar ke panitia kurban. Untuk apa? Makan minum mereka. Antar teh, antar kopi, antar makanan, antar minuman. Untuk apa? Biar semangat panitia kurban. Karena memang SOP perempuan ini bagian konsumsi lah dari dulu. Apa contohnya Pak Ustaz? Nabi naik ke Gua Hira, Jabal Nur, untuk Jabal Sur, transit menjelang hijrah ke Madinah. Yang mengantar makanan itu siapa? Asma binti Abu Bakar. Jadi dari dulu ibu-ibu itu masalah konsumsi. Sampailah sekarang. Kemudian tak bisa juga, mungkin kita berhalangan, kita bantu panitia kurban menumbangkan sapi, menumbangkan kerbau. Ini bagi yang laki-laki. Tak bisa juga, apa ikan tercamat, minta surat mati. Baik Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, itulah 7 poin amal yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita di bulan haram ini. Haji tak mungkin kita lagi. Yang kedua, kurban. Bagi yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Bagi yang belum, bagaimana caranya bisa berkurban setiap tahun Pak Ustaz? Buka tabungan kurban. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Ibu-ibu ini biasanya kan, ibu-ibu kan pandai menyimpan duit-duit tersolek itu banyak. Duit tersolek. Sisa bayar uang listrik disimpan. Sisa belanja kodai disimpan. Sisa ini itu dia simpan. Ibu-ibu ini pandai nyimpan. Nah, dia targetkan sebulan itu 200 menyetor. Kurang rezeki 150. Kali 12 bulan ke depan, dah sekian. Tinggal menambah sedikit lagi.
Kalau ingin berkurban tiap tahun. Bahagianya itu apa? Berkurban kita tiap tahun, menengok orang menenteng kresek isinya daging kurban tuh, kita berkurban di situ. Senang. Pak Ustadz, ya, saya punya duit nih Pak Ustadz. Saya ingin berkurban. Terus suami saya kere. Dia tak bisa berkurban Pak Ustadz. Yang punya duit itu saya, istri suami saya itu tidak ada duitnya. Saya yang punya duit. Saya berkurban atas diri saya atau atas suami saya Pak Ustadz? Nyemprat. Ibu itu bisa masuk surga karena ridho suami. Carilah ridho suami. Walaupun ibu punya banyak duit, suami ibu mungkin tak bekerja atau apalah namanya. Bang, abang memang suamiku imam, tak ada duit abang. Aku ada duit berkurban kita. Ini duit abang daftarkan atas nama abang. Istri dapat pahala walaupun duit dia atas nama kan, atas nama suaminya. Sekeluarga itu dapat pahala dari berkurban atas nama kepala keluarga itu. Tapi kalau ibu tak menjaga perasaan suami, tak ibu hargai dia, maka laki-laki itu dia tak bercerita, dia diam aja. Tiba-tiba gila, tiba-tiba mati. Kenapa? Menahan perasaan itu tadi. Dia tak bercerita, dia diam aja. Tiba-tiba. Jadi dalam rumah tangga itu memang ibu punya duit. Ome ibu bertekong-tekong. Suami ibu tak berduit. Hargai dia, muliakan dia, jaga perasaan. Kalau enggak copeknya mati dulu. Karena dia menekan. Ibu muliakan dia, bang, kita berkurbanlah tiap tahun, ini ada duit, abang daftarlah atas nama abang. Walaupun uang ibu. Ada dua tuh ibu, bagus suami istri, bang daftar. Dia suruh daftarkan, pakai uang ibu. Begitu caranya agar suami itu sehat selalu. Tapi kalau ibu diam-diam aja nyetor sendiri, ada namanya apa itu? Anda. Suami itu tidak bercerita dia. Tiba-tiba tinggi pun ilmu ibu, banyak pun ibadah ibu, tapi suami tak ridho. Terutama masalah kurban. Ini kan sensitif nih masalah duit nih. Yalah, mentang-mentang kau punya duit, aku tak pernah berkurban. Udah ribut jadi. Ibu yang punya uang berikan kepada suami. Suami yang punya uang, nah ini yang paling. Wahai istriku, ini ada rezeki kita daftar ya atas nama engkau dan aku. Oh, so sweet kata istri. Karena kan begini, uang suami, uang istri banyak yang ngaku. Ya memang begitu. Tapi ketika suami kita tidak mampu, sedang dulu dia jaya, sekarang dia sudah nyungsep dia kan. Ibu ini kan pandai dia, dibelinya emas, dibelinya ini, beli itu. Ada duit dia sekarang. Roda itu kan berputar. Saat suami itu dulu jaya, sekarang tidak lagi, istri dia tetap menjadi juara bertahan, duitnya tetap banyak. Bantu suami itu untuk beribadah di masa tuanya, berkurban itu. Maka suami istri dalam ibadah, terutama istri, tinggi pun ilmunya, banyak dia mengikuti majelis taklim, tahajud tiap malam, tapi dia tidak menghargai dan menjaga perasaan suaminya. Inna imra'atan, kata sahabat, ada perempuan tuh ya Rasulullah, ngaponya? Takumul lail, tahajudnya banyak. Wa tasumun nahar, puasanya banyak. Itu ngaponya? Wa tu'ti jiranahu, cakapnya menyakiti hati orang lain, tetangganya, suaminya. Apa status perempuan ini ya Rasulullah?
Apa kata Nabi? La khaira fiha. Salatnya ndak membuatnya elok, puasanya ndak membuatnya elok. Walahan nar, untuknya neraka. Mengaji itu intinya apa? Membawa perubahan dari sebelumnya ndak elok menjadi lebih elok. Jangan sampai kata pepatah orang kampung awak, berkuku ayam di pagi hari, menyawi ayam di rumah sebelah. Lah bungkuk badan dek mengaji, namun perangai ndaknya berubah. Inti mengaji ini apa? Ada perubahan. Ramadan berubah awak baik, Syawal berubah jadi baik, masuk Zulqaidah ke makin baik. Baik, mati awak mati dalam keadaan baik. Sebetulnya kalau dipikir-pikir tak ada alasan kita masuk neraka. Kenapa? Ramadan udah, Syawal udah, Zulqaidah ini amalnya. Masuk neraka aja ya. Heran malaikat ngapo lah nyampe. Padahal peluang untuk beramal ibadah itu sudah diberikan sangat banyak sekali. Baik, ada pertanyaan? Pas. Karena monolog kurang menarik. Kalau ada dialog, tapi kalau tak ada, dua kemungkinan. Paham sekali atau tak paham sama sekali. Insya Allah paham. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Masalah kita berkorban di kadang-kadang kan keluarga kita tuh menyebor dan berdoa. Ya. Kami kurang orang nih, nah kita dari kampung kan, satu bisa lihat apa. Nah kita kalau kenapa kan kalau kita berkorban di sana, kalau korban kita terbatas itu tidak berkorban di sini, kadang-kadang kan yang dia atau mana itu gimana pula Ustaz? Mereka meminta Baik. Tadi sudah dijelaskan kalau kondisinya di sini full atau hampir full, rasanya akan tetap terpenuhi dan ada orang. Ada orang kampung kita meminta karena satu sapi belum cukup, baru 5 orang, masih ada 2 orang lagi kurang. Dia minta kita 1. Maka disitulah letak kebijaksanaan kita. Duit memang duit kita. Kita tinggal di sini. Maka tadi saya katakan ada konfirmasi, ada komunikasi dengan panitia kurban. Pak panitia, tahun ini saya abstain dulu karena di kampung ada lebih membutuhkan. Tahun depan insya Allah saya di sini lagi. Maka ada dalam Islam itu namanya skala prioritas. Kalau di sini insya Allah orang banyak berkurbannya Pak Ustadz. Insya Allah. Di kampung itu memang tak ada. Kita dahulukan yang di kampung itu agar mereka bisa berkurban dan sampai daging kurban kita itu ke sana. Maka apa hukumnya? Boleh saja, tak salah. Karena duitnya duit ibu, kampungnya kampung ibu. Karena ibu ingin juga beramal sampai jauh dirasakan oleh orang lain manfaat dari harta ibu berkurban itu. Kalau di sini kan sudah berpuluh-puluh kali, di sana belum pernah sekalipun, boleh. Maka kecuali di sini kurang, ibu ke sana, maka ibu harus ada namanya istikharah kurban. Di sini kurang Ustaz. Di sini, kalau di sini kurang, itu kurang banyak atau kurang. Jadi itu ibu bisa komunikasikan dengan panitia, melihat situasi. Kalau di sini memang kurang, ibu di sini aja, tahun depan ibu janjikan. Tapi kalau di sini sudah banyak, ke kampung itu lagi. Walaupun sebetulnya kampung itu punya kewajiban orang kampung itu sendiri sebetulnya. Karena kalau begitu terus,
Tahun sekarang dia minta, tahun besok dia minta lagi biasa itu. Karena kita ini kan mentalnya tangan di bawah. Coba mereka buat juga. Kalian buatlah sistem tabungan kurban, biar bisa berkurban. Nanti insya Allah bisa itu. Dimotivasi juga mereka. Jadi kembali ke pertanyaan Ibu. Ibu pandai-pandai menengok situasi. Kalau di sini rasanya sudah full dan Ibu sudah pernah di sini, izin ke panitia untuk tahun ini saja di situ dulu, tahun depan di sini lagi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, skala prioritas. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.